Buat kamu yang menderita penyakit asam lambung, saya punya tips untuk mengobatinya secara alami di rumah. Penyakit asam lambung disebabkan oleh naiknya asam lambung ke kerongkongan karena katup antara kerongkongan dan lambung nggak berfungsi dengan baik. Kondisi ini biasanya disebut dengan GERD atau gastroesophageal reflux disease. Orang yang menderita GERD itu biasanya ngerasain gejala seperti sakit di bagian ulu hati, kembung, sulit untuk menelan, atau ngerasa nggak nyaman buat nelan, mulutnya terasa asam atau pahit karena asam lambungnya naik ke kerongkongan, dan perut kerasa nggak nyaman. Nah, kalau kamu mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan barusan, kamu bisa mencoba beberapa ramuan alami berikut untuk meredakannya. Yang pertama, jahe. Jahe memiliki sifat anti radang yang secara alami dapat mengatasi nyeri ulu hati dan masalah pencernaan lainnya. Kamu bisa mengonsumsinya dengan mengolahnya menjadi teh jahe. Kamu juga bisa pakai jahe segar atau kalau nggak mau ribet, boleh juga kok bikin minuman jahe dari jahe bubuk yang dijual di pasaran. Tapi supaya lebih aman, pastikan ya yang sudah terdaftar di BPOM. Terus yang kedua, likoris. Mungkin kamu agak jarang mendengar likoris atau bisa disebut juga dengan akar manis. Bahan ini dipercaya bisa mengatasi masalah di sistem pencernaan kamu seperti nyeri ulu hati serta rasa terbakar di dada atau heartburn. Kamu bisa cari bubuk likoris atau teh likoris di supermarket yang menjual bahan makanan impor. Dan yang terakhir, teh chamomile. Teh chamomile ini juga dipercaya bisa dikonsumsi untuk meredakan nyeri ulu hati, mual, serta muntah. Beberapa penelitian juga menemukan kalau teh chamomile bisa mengatasi masalah susah tidur. Teh chamomile ini lebih mudah dicari ketimbang likoris dan kamu bisa mendapatkannya di supermarket terdekat. Sebelum mencoba ramuan-ramuan alami tersebut, ada baiknya kamu berkonsultasi dahulu dengan dokter ya mengenai keamanan dalam mengonsumsinya. Selain itu, kalau kamu mau mengobati penyakit asam lambung yang kamu derita, akan lebih efektif kalau selain minum obat dari dokter, kamu juga berusaha untuk memperbaiki pola hidup kamu dengan beberapa tips berikut. Yang pertama, hindari kebiasaan yang gak sehat. Misalnya mengonsumsi minuman beralkohol, ngerokok, atau kebiasaan langsung tidur setelah makan. Yap, kebiasaan-kebiasaan tersebut bisa membuat asam lambung kamu naik ke kerongkongan, sehingga dada kamu terasa nyeri atau seperti terbakar. Jadi coba deh hentikan kebiasaan tersebut dan setelah makan berikan jeda waktu minimal 3 jam sebelum tiduran. Lalu hindari memakai pakaian yang terlalu ketat, terutama di bagian perut, karena bisa menambah tekanan ke lambung kamu. Akibatnya isi lambung kamu jadi naik ke kerongkongan dan bikin kamu jadi muntah. Supaya lebih aman, pakai dulu deh baju yang longgar-longgar. Yang penting nyaman dipakai. Selain hindari baju yang ketat, hindari juga melakukan gerakan-gerakan yang bisa memberi tekanan berlebih ke perut. Misalnya, gerakan-gerakan olahraga seperti melompat atau bergoyang-goyang yang berlebihan. Olahraga sih boleh, tapi ingat kalau kondisi lambungmu tuh sedang sensitif ya. Dan kalau kamu mau olahraga, sebaiknya tunggu 2-4 jam setelah selesai makan. Kemudian, tidur yang cukup. Tidur yang cukup ini penting karena kalau kamu kurang tidur, tubuh kamu bisa memproduksi hormon stres yang mungkin akan memicu naiknya asam lambung. Maka dari itu, kurang-kurangin deh begadang yang gak perlu. Dan penuhi kebutuhan tidur kamu yaitu sekitar 7-8 jam setiap hari. Kamu juga disarankan untuk tidur dengan posisi kepala dan dada yang lebih tinggi. Kalau di rumah kamu punya tempat tidur yang bisa diatur ketinggiannya, kayak ranjang-ranjang di rumah sakit itu loh, coba deh bagian atasnya dinaikin. Tapi kalau nggak ada, kamu bisa coba gunakan penyangga di bawah ranjang, supaya pas kamu tiduran, posisi dari pinggang ke atas jadi lebih tinggi. Jangan cuma tambahin 1 atau 2 bantal di bawah kepala ya, karena hal itu biasanya kurang efektif. Selanjutnya, ketimbang makan sekaligus dalam porsi besar yang biasanya malah bikin kamu enak, coba deh bagi porsi makan kamu jadi lebih kecil, namun lebih sering. Dan kalau mengunyah juga sebaiknya pelan-pelan aja ya. Dan yang terakhir, hindari makanan yang bisa memicu munculnya gejala-gejala penyakit asam lambung, seperti makanan yang pedas-pedas, makanan berlemak seperti gorengan, keripik, es krim, susu, dan keju. Terus, makanan-makanan yang bersifat asam, seperti jeruk, lemon, tomat, dan cuka. Lalu, kurangi juga konsumsi bawang-bawangan, makanan yang mengandung gas, seperti brokoli, kubis, kembang kol, kecambah, dan kacang-kacangan, serta coklat yang berlebihan.
Untuk minumannya, kamu bisa menghindari minuman beralkohol, minuman bersoda, serta minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh atau coklat panas. Duh, banyak juga ya pantangan penyakit asam lambung ini. Jangan bersedih ya, semua tips dan pantangan tersebut dianjurkan agar kondisimu bisa membaik. Pada dasarnya, kamu masih bisa mengonsumsi sebagian besar jenis makanan tersebut selama dalam jumlah yang gak berlebihan. Dan ingat, meskipun gejala dan keluhan yang kamu alami sudah teratasi, kamu tetap disarankan untuk menjalankan pola hidup sehat agar penyakit asam lambungmu nggak kambuh lagi. Kalau kamu udah jalanin berbagai tips, terus udah coba berbagai cara alami yang saya sudah jelaskan, tetapi gejala penyakit asam lambungnya nggak hilang-hilang, saran saya sih periksakan diri kembali ke dokter. Kamu mungkin perlu penanganan medis yang lebih spesifik.